Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Anam Mukhlas, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan nomor induk mahasiswa 1860205223212, nomor absen 43. Kali ini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester, yaitu mata kuliah filsafat umum, di mana ada beberapa poin tentang persoalan dari soal ujian tengah semester filsafat umum. Baik, untuk soal yang pertama adalah apa pentingnya belajar filsafat umum bagi seorang mahasiswa FTIK? Oke, kali ini adalah tentang penjabaran saya. Secara etimologi, filsafat adalah ilmu yang membahas tentang kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis. Dengan dapat dijabarkan yaitu, filsafat dapat memberikan sebuah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal fikir budi mengenai tentang segala hal yang ada, sebab, asal, dan hukumnya, yang mana dapat juga dimaknai sebagai teori mendasar alam pikir dan suatu kegiatan, di mana berpikir filsafat dapat menumbuhkan 4 karakteristik, yaitu yang pertama secara logis, yang kedua secara sistematis, yang ketiga adalah radikal, dan yang keempat adalah secara universal. Sokrates menyebutkan bahwa filsafat adalah ilmu yang berupaya untuk memahami hakikat alam dan realitas alam ada dengan mengandalkan akal budi. Artinya filsafat merupakan suatu studi di mana tentang hakikat realitas dan keberadaan, tentang pernyataan apa yang mungkin diketahui dari perilaku yang benar atau yang salah. Dengan arti bahwa filsafat adalah bidang pemikiran manusia yang paling penting, karena dari dasar manusia keinginan pencapaian untuk mencapai makna hidup yang paling sempurna atau yang hakiki. Secara umum, filsafat ini dikatakan sebagai ilmu tentang kehidupan manusia yang berpikir secara kritis. Dengan hal berpikir secara filsafat yang menumbuhkan dalam berpikir kritis, ini mampu digunakan untuk mengungkapkan suatu atau mencari jalan keluar dari permasalahan, dan juga mampu untuk berargumentasi dalam pengembangan pikir. Apabila seorang mahasiswa, salah satunya mahasiswa FTIK, belajar filsafat, maka mahasiswa akan cenderung berpikir secara kritis dalam permasalahan tentang persoalan masalah, kemudian mencari sebuah jawaban yang dikembangkan. Dalam berpikir kritis tersebut, maka mahasiswa akan mendapatkan sebuah wawasan dan jawaban tentang persoalan masalah tersebut. Salah satu hal yang terpenting apabila mahasiswa FTIK belajar filsafat, maka akan mendalami tentang metode ilmiah untuk pencapaian melakukan penelitian ilmiah yang berwawasan luas. Dengan filsafat dapat membuat mahasiswa berpikir kritis, menganalisa lebih dalam, dengan arti di mana akan menjawab dan mentuntaskan permasalahan yang ada dalam pembantuan berpikir filsafat, yang akan menghasilkan nilai wawasan dan pengembangan dalam suatu berpikir teori filsafat. Untuk yang soal nomor 2 adalah narasikan poin-poin penting apa saja yang sudah saudara pelajari selama 7 pertemuan ini. Yaitu bagi saya pada pertemuan pembahasan ruang lingkup dan cabang kajian. Filsafat ini di mana mempelajari tentang ilmu filsafat dari pengertiannya. Filsafat dikemukakan oleh Thales, di mana dalam berfilsafat dia berpikir yaitu berpikir mitos ke arah logis. Filsafat itu sendiri muncul di Yunani pada tahun ke-6 sebelum Masehi, di mana kota Yunani sekarang yang berubah menjadi kota Mesir. Filsafat menumbuhkan 2 nilai, yaitu yang pertama secara filio, filion, philos yang berartikan cinta, dan yang kedua adalah sophia, sophion atau sophos yang berartikan kebijaksanaan atau pengetahuan.
Seorang berpikir filsafat disebut sebagai seorang filosof atau filsuf, yang berarti the mother of knowledge, yaitu induk dari pengetahuan. Dalam berpikir filsafat akan memunculkan 4 karakteristik dalam filsafat, yaitu secara logis, sistematis, radikal, dan universal. Dari filsafat tersebut terdapat objek filsafat, yaitu ada 2 objek berpikir dalam filsafat, yaitu yang pertama secara material, yaitu mencari bahan kajian tentang benda atau fisik, artinya berpikir yang ada, yang mungkin ada. Yang kedua adalah objek berpikir secara formal, yaitu point of view, sudut pandang yang perspektif, artinya segala dari yang ada dan mungkin ada. Apabila seorang berpikir filsafat, bagi saya dalam ruang lingkup ini, filsafat manusia mulai berpikir tentang dirinya sendiri dan tempat lingkungannya, dan akan terjadinya permasalahan atau persoalan yang ada pada kehidupan manusia, dan manusia akan mencari jawaban pada persoalan tersebut. Dalam hal ini, maka manusia dalam proses berpikirnya terjadi berpikir secara metafisika, mencari hakikat yang ada. Selanjutnya adalah ontologi, pemikiran untuk mencari tahu. Kemudian adalah epistemologi, mendapat cara dalam isi pengetahuan yang dicari. Lalu muncullah aksiologi, nilai atau nilai guna dalam manfaat dari mencari pengetahuan dari persoalan tersebut. Namun dalam berpikir filsafat tersebut ada perbedaan dalam pemikirannya, yaitu dalam pemikiran Barat dan pemikiran Islam. Pemikiran Barat itu bersifat value free, yaitu bersifat bebas. Arti bebas di sini adalah tidak terikat dengan nilai-nilai ilmu tertentu dalam berpikir. Berbeda dengan pemikiran Islam yang bersifat invalue free, yaitu terikat dengan nilai-nilai ilmu tertentu. Dalam berpikir filsafat secara rasionalisme, yaitu tidak ada pengetahuan apabila tidak ada akal dan ajar, dan secara empirisme mencari pengetahuan dari indera manusia. Pertemuan pembahasan prasokratik atau kelahiran filsafat alam. Filsafat prasokratik muncul pada abad Yunani kuno, di mana pada zaman tersebut para Yunani kuno berpikir secara bebas dan mencari tahu dan mengkaitkan hukum keberadaan dengan hukum alam yang ada, dengan berbagai pemikiran hukum alam yang luas. Pemikiran prasokratik ini dikatakan sebagai filsafat alam karena menjadikan alam yang luas menjadikan sebagai objek pemikiran. Dalam pemikiran filsafat prasokratik ada 4 tujuismen of Greece, orang bijaksana Yunani yang berpikiran filsafat prasokratik. Yang pertama adalah Thales, mengkaitkan dengan air. Maksudnya air adalah bahan utama dalam segala sesuatu yang dibuat, karena pendapatnya air bisa menjadi padat, cair, dan udara. Yang kedua adalah Anaximenes, mengkaitkan dengan udara. Maksudnya adalah udara bahan pokok alam terbentuk dengan teorinya, yaitu udara yang bermula-mula menjadi air, dipadatkan menjadi tanah, dan lama-kelamaan menjadi batu. Yang ketiga adalah Anaximander atau Anaximandos, dengan teorinya yang disebut dengan apeiron. Dikatakan sebagai abstrak, artinya tidak menyerupai begitu banyak yang mana akan menjadi satu dengan maksudnya, yaitu dunia bersifat abadi dan yang terjadi di bumi adalah suatu gerak evolusi dan perkembangan abadi, dan dunia ada karena perwujudannya. Keempat adalah Empedokles dengan teorinya cinta dan benci. Maksudnya adalah dunia terbuat dari 4 elemen, yaitu udara, tanah, api, dan air. Dari 4 elemen tersebut terjadi saling menggabungkan antara cinta, dan apabila tidak bersama, yaitu benci, maka dunia akan tidak beraturan dan takkan muncul yang namanya alam dunia. Yang kelima adalah Parmenides. Yang keenam adalah Pythagoras dengan teorinya, yaitu alam itu ibarat bilangan-bilangan,
dengan arti bahwa bilangan angka adalah dunia kepastian. Lalu dengan ini dunia dibentuk. Ketujuh adalah Demokritos. Dalam teorinya adalah dengan nama monad, yaitu hal yang diciptakan tidak kekal dan tidak sempurna. Selanjutnya adalah pertemuan pembahasan kebijakan Sokrates, yaitu salah satunya adalah pembahasan Story of Caveman, yaitu dunia bayang-bayang kisah manusia gua. Dalam pemikiran tersebut, pemikiran yang bersifat abstrak karena dari imajinasi manusia untuk menemukan gagasan terhadap sesuatu. Dan dari dunia bayang-bayang tersebut yang bersifat abstrak mengaitkan sebagai landasan awal manusia pengembangan ilmu dari pengetahuan. Dalam masa Sokrates, dia menggunakan metode yaitu dialektika. Artinya adalah memanfaatkan dialog pada percakapan untuk mengetahui kesimpulan dari pertanyaan yang ada atau yang diajukan, yang dikenal sekarang dengan metode Sokratik. Untuk selanjutnya adalah pertemuan pembahasan idealisme Plato, di mana Plato mengemukakan filsafat dengan idealisme yang diambil dari kata ide dan isme, di mana arti tersebut adalah idealisme adalah aliran atau paham filsafat yang menyatakan bahwa realitas yang sejati atau hakiki bukan apa yang ditangkap oleh indera, akan tetapi apa yang ada dalam ide. Plato menyebutkan terdapat realitas di mana dibagi menjadi dua, yaitu karena indrawi manusia, artinya selalu berubah, tidak kekal dan tidak sempurna. Yang kedua yaitu karena ide, artinya ide yaitu bersifat tetap, kekal dan sempurna. Pertemuan selanjutnya adalah pertemuan pembahasan Aristoteles. Aristoteles dalam filsafatnya berupaya dalam kesenjangan antara apa yang ada dalam pikiran yang bersifat universal, wujudnya, dan apa yang ada di dalam realitasnya tentang wujudnya. Dalam konteks wujud tersebut, di mana yang termuat dalam benda-benda dan yang berhubungan dengan konsep dan dengan sesuatu benda yang bersifat objektif dan nyata. Salah satunya Aristoteles percaya mengenai tentang kebahagiaan, di mana suatu aktivitas jiwa yang paling mulia bagi Aristoteles. Berpandangan tentang kebahagiaan karena hal mendasar yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya, yaitu perbedaannya yaitu akal budi manusia, di mana akal yang tercapai kebahagiaan yang akan menghasilkan nilai-nilai moral dan intelektual. Pertemuan selanjutnya adalah pertemuan pembahasan Helenisme dan filsafat abad pertengahan. Pada pertengahan muncul filsafat Helenisme yang berfokus pada diri manusia baik secara etis maupun secara agama. Sebelumnya filsafat yang dimulai dari Sokrates, kemudian adalah Plato, lalu adalah Aristoteles, dan selanjutnya adalah Alexander the Great dan Iskandar Dzulkarnain. Helenisme yang muncul dengan kata Helen dan isme, yaitu pengetahuan dari penerjemah berasal dari Yunani tentang kefahaman teori dalam filsafat, di mana dalam abad pertengahan ini terbagi menjadi faham barat dan faham timur, yang pecah di mana dalam faham timur memunculkan pratistik dan skolatif, dan faham barat yang muncul pada abad Umayyah, Abbasiyah, dan yang di puncaknya pada Universitas Andalusi. Baik, untuk selanjutnya adalah soal nomor 3. Narasikan hal menarik apa yang saudara dapatkan dengan belajar filsafat umum selama 7 pertemuan ini. Tentang pertemuan ini, dalam pembelajaran filsafat umum terdapat nilai pengetahuan yang muncul dengan wawasan terhadap lingkungan. Salah satunya adalah bagi saya yang pertama tentang kajian filsafat. Dalam berpikir filsafat menumbuhkan pemikiran kritis di mana mempertanyakan segala sesuatu dan mencari jawaban dan mendapatkan dasar-dasar pengetahuan yang intelektual. Di mana dalam berpikir filsafat menumbuhkan salah satunya 4 karakteristik tadi,
yaitu secara logis, sistematis, radikal, dan universal. Bagi saya yang pertama adalah secara logis, yaitu mencari pengetahuan tentang suatu objek di mana dalam diri dapat menghubungkan serangkaian pendapat untuk menemukan pencapaian kesimpulan bahwa jawaban dengan aturan secara logika yang akan menimbulkan pemikiran logis pada diri sendiri. Yang kedua adalah secara sistematis, maka akan mampu berpikir mengenai masalah. Artinya adalah melengkapi atau memperjelas tentang pendekatan dalam proses studi dengan permasalahan yang ada dengan penjelasan yang tepat, maka akan memberikan nilai mutu yang relevan. Yang ketiga adalah secara radikal, maka akan menemukan paham yang dibuat dalam bentuk kelompok salah satunya. Dalam perubahan akan pembaruan tatanan wawasan secara luas yang intelektual pengetahuan dengan berpikir keras agar mencapai tujuan dari jawaban mengenai soal tersebut. Yang keempat adalah secara universal, maka berpikir tentang hal suatu proses yang bersifat umum. Bersifat umum di sini karena berpikir dengan pengalaman umum dari manusia itu sendiri dari sebuah wawasan yang didapatnya. Dengan pemikiran filsafat tersebut melahirkan nilai kemajuan berpikir. Di balik pemikiran secara kritis tersebut dalam berpikir filsafat terdapat proses didapatnya karena dalam mengetahui permasalahan dalam suatu gagasan maka akan memunculkan sifat berpikir, yaitu yang pertama secara metafisika, yaitu di mana dalam pemikiran ini membahas persoalan tentang suatu hal. Yang kedua adalah ontologi, yaitu dapat berpikir secara pemikiran mencari tahu. Yang ketiga secara epistemologi, yaitu akan mendapatkan cara tentang isi pengetahuan. Yang kemudian aksiologi, yaitu akan menghasilkan nilai guna atau manfaat dari suatu etika yang diperoleh dari suatu permasalahan tersebut. Untuk yang kedua yang saya dapatkan kesannya adalah pemikiran para filosofis, yaitu berbagai pemikiran yang dapat menjadi acuan dalam proses mencari pengetahuan dan wawasan tentang kajian suatu permasalahan keilmuan. Di antaranya penjabarannya yang saya dapat dari salah dalam seorang filosofis yang pertama adalah filsafat menurut Socrates, di mana dalam penjabarannya bisa menjadi sebuah acuan pembelajaran karena ilmu berupaya untuk memahami hakikat alam dan realitas ada dengan mengandalkan akal budi. Maka dari sini, dari pemikiran tersebut, salah satu alur pemikiran Socrates adalah tujuan manusia memperoleh kebahagiaan yang dapat diperoleh dengan keutamaan dan untuk mengetahui bagaimana berpikir secara kritis dalam persoalan dan mengemukakan jawaban secara bersama. Yang kedua, dalam filsafat menurut Plato, bagi saya, upaya untuk membahas dan menguraikan berbagai segi kehidupan manusia dalam hubungannya persoalan. Yang ketiga, filsafat Aristoteles. Di sini saya jabarkan salah satunya dapat agar orang bisa hidup dengan baik. Maksudnya adalah memperbanyak wawasan pengetahuan dengan berpikir secara logis bahwa kehidupan tidak berhubungan dengan hal mistis, melainkan tentang hukum-hukum rasional yang bersifat secara nyata. Dengan demikian, para filosofi tersebut akan menumbuhkan nilai wawasan berpikir pada diri kita sendiri tentang keilmuan dalam penerapan kehidupan. Untuk selanjutnya adalah soal yang nomor 4 adalah narasikan harapan mahasiswa setelah mempelajari filsafat umum. Bagi saya adalah setelah mempelajari filsafat umum, yaitu dalam berpikir filsafat, yaitu berpikir secara kritis yang akan menumbuhkan nilai-nilai tumbuh dalam pemikiran wawasan diri. Maka dalam mempelajari filsafat umum, maka mahasiswa akan mendapatkan manfaat. Salah satunya adalah ilmu filsafat bermanfaat untuk dapat mengembangkan diri sendiri, di mana dengan berpikir secara radikal, yaitu mendorong diri untuk berpikir sampai puncak penyelesaian atau akar dari pengetahuan yang dialami
dan tentang keberadaan persoalan tersebut. Yang kedua adalah filsafat memberikan pandangan yang luas, artinya dapat membentuk tentang keegoisan seseorang diri dalam diri, yang mana dalam segala hal yang hanya melihat dan mementingkan tentang diri sendiri. Dengan berpikir filsafat secara bersama akan dapat mengendalikan diri dalam pemecahan persoalan secara bersama-sama. Yang ketiga yaitu poin filsafat mengajak untuk berpikir secara radikal, holistik, dan sistematis. Artinya bagi saya, secara kritis menyelidiki apa yang dikemukakan orang dan mempunyai pendapat sendiri dan dengan keinginan dalam mencari kebenaran, maka muncullah sebagai wawasan pada diri sendiri. Yang keempat adalah filsafat mampu memberikan petunjuk dengan pemikiran, penelitian, penalaran agar dalam diri seseorang dapat menyerasikan antara logika, rasio, dan pengalamannya. Salah satunya adalah dalam agama. Maka dalam pemenuhan kebutuhan tentang persoalan untuk mencapai tujuan dan kemanfaatan dalam kehidupan. Sekian pemaparan jawaban atas soal tentang ujian tengah semester filsafat umum. Sekian jawaban dari saya. Bila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.